Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, pendidikan sejarah dan sosiologi, angkatan 2019 B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis keripik pisang. Nah, jadi yang pertama itu dari latar belakang yang punya potensi. Yang pertama, banyaknya penikmat cemilan, terutama olahan keripik. Jadi di Indonesia itu tidak jarang sekali, bahkan hampir seluruh orang itu suka cemilan, apalagi ketika berlibur bersama keluarga, duduk bersama keluarga gitu. Mungkin mudah didapatkan dan juga harga terjangkau. Jadi karena lebih murah, maksudnya murah itu harganya terjangkau, pas di kantong, ya kan? Juga mudah didapat. Jadi karena memang tidak musiman pisang itu. Terus pengolahannya juga mudah dan diterima di pasar. Jadi pengolahannya itu tidak seribet yang kita harus gini enggak. Ternyata memang meskipun ibu rumah tangga juga bisa membuat keripik pisang ini. Juga problemnya itu jika terlalu banyak berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi jika memang segala sesuatu memang jika di luar batas kebanyakan, maksudnya itu dia pastinya akan berisiko pada kesehatan jantung, juga pembuluh darah, seperti itu. Karena memang lemak jenuhnya sangat banyak sekali gitu. Jadi buat kesehatan jantung untuk tidak banyak-banyak. Adanya juga pengolahan yang tidak benar dan kurang tepat. Jadi memang kadang ada yang benar tapi belum juga tepat ya dalam pengolahan. Jadi sehingga mungkin ada yang kurang renyah, mungkin ada yang kurang tepat gitu. Jadi sehingga tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Mengapa harus keripik pisang? Nah, karena keripik pisang ini terbuat dari bahan baku buah ya, yaitu pisang. Jadi kaya akan manfaatnya juga. Kemudian juga bahannya juga mudah didapat, tidak musiman. Jadi sewaktu-waktu kita juga bisa mendapatkan gitu. Cara produksinya juga mudah dan sederhana, serta tidak perlu modal banyak, dan keuntungan yang didapat juga lumayan besar. Jadi produksinya tuh sangat sederhana sekali. Layaknya produksi keripik biasanya ya, hanya direndam, habis itu direndam, digoreng dan dikasih rasa perisa, itu secara singkatnya saja gitu. Tidak perlu modal banyak ya, modalnya sedikit saja, mungkin untuk keuntungannya juga lebih banyak gitu. Terus mudah diterima di pasar, jadi bukan produk baru lagi. Biasanya kan kalau di produk baru lagi di pasar ada produk baru, itu biasanya tuh ini barang apa ya kok baru gitu, biasanya kayak gitu. Jadi jangan gitu. Tapi biasanya kalau udah mudah di pasar, maksudnya udah terkenal di pasar, maksudnya kayak keripik pisang tuh kayak gitu, ya udah pasti paham keripik pisang tuh kayak gitu, keripik singkong tuh kayak gitu, seperti itu. Terus juga mudah diterima di pasar, dan harga hemat, terjangkau dan praktis. Jadi harganya juga hemat, praktis ya kan, aman di kantong. Nah, kemudian juga semua kalangan bisa menikmati. Jadi semua kalangan, entah itu anak kecil, entah itu orang remaja, dewasa, bahkan lanjut usia pun bisa gitu ya, bisa makan gitu. Jadi nggak harus ini nggak boleh makan, enggak, semuanya bisa makan, hanya saja jangan terlalu banyak. Jadi kalau untuk bayi jangan, kan masih belum ada giginya. Di sini segmentasi target dan pasar. Nah, yang pertama itu segmentasi demografi, maksudnya dari kalangan mana aja yang boleh mengkonsumsi ataupun yang lainnya itu. Jadi semua kalangan masyarakat bisa makan, bisa mengkonsumsi keripik pisang ini. Jadi nggak harus masyarakat Ambon, nggak harus masyarakat Jawa, nggak harus NTT gitu, nggak harus. Jadi seluruh dunia bisa makan gitu, maksudnya bisa mengkonsumsi gitu. Jadi nggak harus anak kecil, harus orang remaja, harus dewasa, nggak. Jadi semua bisa
gitu, bisa menikmati. Segmentasi geografinya berdomisili di Jawa, di Malang ya. Pengirimannya itu seluruh dunia, jadi siapapun yang pesan silakan pesan, jadi tidak batasi harus daerah sini yang dikirim, tidak, semuanya bisa menikmati gitu. Terus segmentasi psikografi yaitu tetap menjaga pola hidup ya, hidup sehat maksudnya. Jadi jangan terlalu banyak juga mengkonsumsi keripik pisang karena juga berakibat pada kesehatan ya, terutama kesehatan jantung. Kemudian juga masih tetap kebersihan lingkungan, jadi tetap menjaga kebersihan lingkungan gitu. Seperti contoh limbahnya itu harus gimana, dibuang gimana lah. Kulit pisang itu juga sebenarnya bisa diproduksi kembali, diproduksi lagi, ataupun juga kadang dikasih ke kambing, itu juga bisa, jadi lebih memanfaatkan limbahnya. Yaitu yang selanjutnya itu our produk. Jadi produk kita tuh terbuat dari bahan buah yaitu pisang ya, yang tentunya sehat kaya manfaat ya, dan pastinya juga buah pilihan. Jadi nggak semua pisang itu bisa dijadikan keripik ya. Kalau di produk kita itu kita pakai pisang kepok atau kepok itu biasanya, dan pasti bahannya juga mudah ditemui karena memang tidak musiman, jadi kapanpun bisa didapatkan ya. Diproduksi dengan pengawasan yang ketat ya, karena memang agar menjaga kebersihan sehingga kualitas tetap terjaga. Kadang ada ya yang buat gitu seenaknya aja, pokoknya nanti jadinya keripik gitu, padahal belum tentu renyah, belum tentu gurih gitu, pokoknya jadi sehingga konsumen tuh merasa tidak menikmati gitu keripiknya gitu. Kemudian harga pas di kantong dan praktis, ini yang disukai oleh masyarakat karena memang harganya murah ya, harganya tuh maksudnya pas di kantong, jadi tidak mengeluarkan banyak biaya, sehingga sehingga ada uang lebih itu bisa untuk biaya lainnya. Pengiriman seluruh dunia, jadi siapapun bisa menikmati. Jadi untuk untuk orang-orang yang mungkin ingin tahu rasanya, atau mungkin nagih, ataupun mungkin ingin order, silakan order karena memang kami mengirimnya ke seluruh dunia ya, jadi luar negeri bisa. Jadi tidak hanya karena kita berdomisili di Malang jadi harus orang Malang, tidak, tentu di Magetan, Cirebon semuanya bisa dikirim, NTT, Kalimantan semuanya bisa. Kemudian ini untuk harga satu bungkusnya yaitu 167 gram itu 8.550, sangat murah sekali. 10.000 masih kembalian. Nah, kembalian biasanya pakai minuman yang enak toh ya. Kemudian kalau untuk langsung beli setengah kilo itu 20.000 ya kan. Jadi kalau ini lebih kayak harga grosir gitu. Terus untuk 1 kilonya 39.000, jadi bisa dibuat untuk dijual lagi ya kan. 40.000, jadi 39 ini bisa nanti dibuat berapa bungkus ya, kalau laku kan masih ada laba gitu. Nah, di sini strategi pemasarannya seperti apa? Strategi pemasarannya itu pertama pastinya mulut ke mulut. Di sini tuh ada keripik pisang enak, terus akhirnya dikasih di sosial media, terus habis itu website resmi, habis itu kadang kita juga mengikuti bazar atau pameran gitu. Jadi kayak semuanya ada bazar-bazar makanan semua kan ada lah, keripik pisang juga ada di situ. Nah, kalau paling gampang itu ya sosial media, jadi kita tinggal upload di status WhatsApp gitu, atau gitu di Instastory gitu. Jadi lebih mudah di sosial media seperti itu. Kemudian untuk keuntungan itu modal keseluruhan itu 8.550.000. Kemudian keuntungan per bulannya 2.811.250. Kemudian untuk biaya produksi per bulannya itu 2.188.750. Lah, ini setiap bulannya tuh biasanya menghabiskan 250 bungkus. Nah,
gitu. Kalau untuk pengembalian modal itu selama 3 bulan, ya selama 3 bulan. Dan cukup sekian dari saya, mohon maaf mungkin ada kurang paham atau mungkin ada kesalahpahaman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.